Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hidayat. Saya mengajar pelajaran informatika di SMP Negeri 8 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Program Studi Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta 20190082 5623. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 8 Krui. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bertemu lagi di mata pelajaran informatika dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu kemarin. Ya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Apa? Belajar apa minggu kemarin? Belajar tentang analisis data. Ya, menggunakan aritmatika, logika, dan satu lagi apa? Statistik. Ya, oke. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Ya. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran seperti biasa, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Duduk siap. Dan tadi Doa mulai. Selesai. Oke. Sebelum pembelajaran, seperti biasa, persiapkan perangkat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Ya, silakan kalian login ke akun kalian masing-masing, buka Classroom dan buka Classwork. Di situ sudah Bapak upload untuk kegiatan hari ini. Yang pertama sudah Bapak bagikan modul, yang kedua media pembelajaran yang akan kita bahas, yang ketiga ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan yang keempat sudah Bapak bagikan asesmen. Ya, nanti asesmen akan dilaksanakan di akhir pembelajaran. Ya, silakan dipersiapkan. Oke, sudah? sudah. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang slide presentasi. Ya, melalui media pembelajaran melalui slide presentasi. Ya, oke. Materi yang akan kita bahas di sini untuk hari ini adalah tentang sistem komputer. Lanjut. Tujuan yang akan kita capai untuk pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian komputer sebagai sebuah sistem secara tepat. Yang kedua, mengklasifikasi perangkat komputer dalam kategori perangkat keras dan perangkat lunak secara tepat. Yang ketiga, mengklasifikasi perangkat komputer dalam kategori perangkat masukan atau input, perangkat pemproses atau processing, dan perangkat keluaran output secara tepat. Dan yang terakhir, menyajikan klasifikasi dalam bentuk tabel dan presentasi melalui diskusi kelompok dengan benar. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita kupas hari ini. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran diharapkan kalian sudah menguasai dari tujuan pembelajaran tersebut. Ya? Ya. Sebelum ke materi, seperti biasa ada pertanyaan pemantik. Ya. Pada era digital saat ini banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Ya. Apakah kalian tahu pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan komputer? Coba yang tahu, tunjuk tangan. Pekerjaan yang menggunakan komputer? Perusahaan. Pabrik. Ya, pabrik. Yang di sekitar kita ada nggak? Indomaret. Nah, ya, Indomaret. Ya, Indomaret. Sekolah. Ya, semua sekarang sudah berbasis komputer. Makanya kalau sekarang tidak bisa mengoperasikan komputer itu ketinggalan. Jangan. Ya. Oke, lanjut.
Komputer. Komputer atau computer adalah kata dari bahasa Inggris yaitu to compute yang artinya menghitung. Ini komputer memiliki makna sebuah peranti elektronik yang dapat menerima data masukan, input atau perintah, memproses, dan data masukan tersebut memproduksi keluaran, output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage. Ya, itu pengertian komputer. Ya, jadi awal pembentukan komputer itu tujuan awalnya adalah untuk menghitung. Ya, kalau kalian tahu itu kalkulator. Ya, jadi komputer itu awalnya digunakan untuk menghitung. Ya, makanya diambil dari bahasa to compute yang artinya menghitung. Ya, lanjut. Komponen utama pembangun sistem komputer. Ya, jadi komputer itu terdiri dari 3 perangkat. Ya, yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Ya, yang kedua perangkat lunak atau software. Ya, dan yang ketiga adalah perangkat atau pengguna komputer atau yang dinamakan dengan brainware. Ya, kita sendiri, kita dinamakan dengan brainware. Lanjut. Yang pertama, perangkat keras. Hardware adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, input, keluaran, output, pemroses, prosesor, memori, dan penyimpanan. Ya, jadi perangkat pertama adalah perangkat keras. Ya, kenapa dinamakan keras? Karena dapat disentuh, ada wujud fisiknya. Ya, perangkat itu ada wujud fisiknya, makanya dinamakan keras. Ya, bukan berarti perangkatnya keras ya. Ya, kalau dipukul mata tetap pecah. Ya, dipukul batu tetap pecah. Ya, tapi dinamakan perangkat keras atau hardware karena ada wujudnya. Ya, perangkatnya itu ada wujudnya, dapat disentuh, ya, dapat dipindahkan, ya, makanya dinamakan dengan perangkat keras. Nah, hardware atau perangkat keras terdiri dari 4 bagian. Ya, jadi perangkat yang ada fisiknya itu terdiri dari 4 bagian. Ya, yang pertama input device. In itu berarti apa? In masuk ya, berarti perangkat yang memasukkan. Ya, input device atau perangkat masukan adalah semua perangkat komputer yang berfungsi sebagai perantara untuk memasukkan data-data. Ya, jadi input device itu perangkat-perangkat yang memasukkan data ke komputer. Ya. Selanjutnya prosesor device, ya, atau perangkat pemroses. Ya, prosesor device berfungsi untuk melakukan proses dan pengolahan data, segala data yang masuk agar bisa menjadi informasi yang bermanfaat yang kemudian ditampilkan melalui perangkat output. Ya, jadi seperti tubuh manusia, ya. Setelah perangkat itu dimasukkan, kemudian akan diproses oleh perangkat pemroses. Ya, kayak tubuh manusia ya, kita makan, ya, menggunakan tangan, makan menggunakan mulut, itu akan diproses oleh tubuh kita. Ya, kita menghirup udara, ya, menggunakan hidung dan akan diproses oleh paru-paru. Ya, jadi proses komputer itu sama seperti tubuh kita. Ya, ada yang dimasukkan, diproses dan dikeluarkan. Selanjutnya output device atau perangkat keluaran. Out yang sering main bola. Kalau out apa? Keluar ya. Dinamakan output device atau perangkat keluaran. Setelah tadi ada input, diproses, setelah itu adalah output. Ya, output device berfungsi untuk menerima dan menampilkan informasi dari pengolahan data yang telah diproses oleh mikroprosesor. Ya, sehingga bisa dilihat atau ditampilkan.
Ya, jadi setelah tadi di input, diproses oleh perangkat pemproses, baru setelah itu ada di output atau dikeluarkan. Ya, ya keluarkannya nggak tentu jadi apa ya? Pasti ada fungsinya masing-masing yang dikeluarkan. Ya, contohnya gambar dikeluarkan oleh monitor. Ya, terus tulisan dikeluarkan oleh printer, suara dikeluarkan oleh speaker. Ya, oke. Nah, yang terakhir atau perangkat yang keempat itu namanya storage device atau perangkat penyimpanan. Ya, jadi setelah tadi diinput, ya, diproses. Nah, ketika diproses pasti ada yang dikeluarkan dan ada yang disimpan. Sama kayak tubuh kita. Ketika kita makan, Pasti ada ya, yang keluar. diproses, ada yang dikeluarkan, ada yang jadi energi. Ya, ada yang dikeluarkan, ya, ada yang jadi daging, ada yang jadi energi. Ya. Storage device atau perangkat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data. Ya, jadi data yang sudah kita masukkan itu disimpan. Ya, tujuan kita data itu buat apa? Ya, misalnya kita memasukkan huruf dan angka, itu tujuannya buat apa? Ya, itu akan disimpan di storage device. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, kita lanjut. Nah, ini alur data pada sistem komputer. Gambarnya udah ya? Ya. Ya. Ini tulisannya input, proses, output, storage, ya penyimpanan. Ya. Jadi data itu diinput. Ini gambar apa? Laptop. Keyboard. Terus ini ada Apa itu? apa ini? Flash disk, hard disk. Ya, ini apa ini? Kamera. Gambarnya pecah ya. Jadi, ya kamera. Ya. Masukkan gambar. Ya. Kanan. Terus ini apa ini? Alat scan. Ya, alat scan untuk memasukkan dokumen. Ini CPU. Ya, perangkat komputer, otaknya komputer. Ya, di sini ada outputnya ke Layar. layar atau monitor. Ya, ini ada apa? Printer. Printer ya. Ini ada Salon. Radio. speaker. Ya. Ya, di sini ada juga ada storage penyimpanan ya. Ya, ini bisa RAM dan juga bisa hard disk. Ya. Ya, perangkat penyimpanan. Oke, lanjut. Selanjutnya perangkat lunak atau software. Tadi perangkat keras ya, berarti perangkatnya yang ada wujudnya. Ya, sekarang ada perangkat lunak. Perangkat lunak atau software komputer adalah bagian dari sistem komputer yang tidak bisa dilihat dan dirasakan. Itu koreksi ya, harusnya tidak bisa dipegang dan dirasakan. Bentuk fisiknya berupa data-data elektronik yang disimpan dalam komputer dan bisa dioperasikan oleh pengguna komputer. Ya, jadi tadi perangkat keras, sekarang perangkat lunak. Kenapa dinamakan lunak? Apakah bentuknya kayak agar-agar? Ya, tidak dapat disentuh, hanya dapat dilihat. Ya, contohnya perangkat aplikasi. Apakah aplikasi itu tidak dapat disentuh? Bisa. Ya, contohnya Facebook bisa disentuh nggak? Bisa disentuh nggak? Bisa. Ya, kalau bisa disentuh, bisa nggak kalian ambil Facebook? Tidak. Ambil ini Facebook saya gitu. Tidak. Bisa nggak? Bisa ya? Tidak. Ini aplikasi Facebook di HP kalian ambil. Nih, aplikasi Facebook. Nggak bisa kan? Enggak. Ya, yang kalian sentuh adalah Monitor. monitor atau layar HP kalian. Ya, makanya tanpa adanya monitor perantara itu aplikasi tidak dapat Gunakan. ya. Oke. Ini kan? Yang ketiga tadi sudah belajar tentang hardware, software. Yang ketiga kita bahas tentang Brandware. Ya, brandware adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brandware yaitu programmer, knitter, ya, atau orang yang sedang melakukan surfing di internet serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Ya, kalian semua ini sekarang dinamakan brandware. Kenapa? Karena kalian sedang menggunakan Komputer. Menggunakan HP, Pak? Menggunakan HP juga dinamakan dengan brandware. Ya, namanya pengguna, user. Menggunakan TV. User itu dinamakan dengan Pengguna. ya brandware. Ya, perangkat otak. Brand itu kan otak. Ya. Ya,
Jadi sebuah komputer, sebuah handphone tanpa adanya pengguna Nggak itu bisa. tidak ada fungsinya, ya. Paling buat ganjal pintu. Ada Apa yang yang- buat ganjal pintu? Apa Saya. Ya, ganjal lemari. Ada. Ya, atau buat mobil-mobilan adiknya. Ngeng gitu ya. Ih, Ya. Itu makanya kita tetap pokok dari sebuah perangkat. Kita tetap jadi satu dalam sebuah perangkat. Karena tanpa adanya kita, perangkat Tak itu berfungsi. tidak berfungsi. Kecuali nanti masa depan ada robot yang bisa menggunakan robot. Aduh. Ya, itu yang namanya ada AI. Ya, intelijen apa namanya? Agen. Ya. Oke, thanks. Does anyone have any question? Apakah ada yang mau Ya. ditanyakan? Does anyone have any question? Apakah ada yang mau ditanyakan? Bertanyakan. Tidak. Ada? No, no, no thanks. Udah pintar-pintar semua ya, udah jelas semua ya? Ya. Alhamdulillah Pak. Untuk penjelasan materi kita. Ya, selanjutnya kalian akan Bapak berikan tugas. Tadi Bapak hanya memberikan gambaran pengertian software apa, pengertian hardware apa. Ya, sekarang nanti kalian cari contohnya. Ya, dari hardware itu contohnya apa aja? Ya, dari software itu contohnya apa aja? Ya, kalian sudah difasilitasi laptop dan internet. Silakan kalian cari tahu sebanyak-banyaknya di situ. Ya, jadi nanti kalian bisa menemukan sendiri. Ya, apa yang contoh-contoh dari hardware, firmware, seperti apa alatnya, nanti kalian bisa cari sendiri. Ya, Bapak akan bagi kelompok. Ya, untuk kelompok seperti biasa, Bapak yang membagikan agar lebih maksimal. Ya, kelompok 1. Iya. Kelompok 1 di sana sini. Sini. Sini ya. Ya. Misal, Wulan, Fikri, Lasmana. Ya. Untuk kelompok 2, Radit, Chandra, Eka, dan Ayu. Ya, kelompok 3, Winnie, Andre, Maya, dan Muklis. Kelompok 4, Fadli, Sri, Puspa, dan Meisa. Ya. Oke, untuk tugasnya itu sudah Bapak bagikan di Classroom. Silakan kalian buka. Ya. Ya, di situ di Classwork sudah Bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Bapak coba buka salah satu. Kelompok 2 Pak ya? Sesuai kelompok Pak. Ya, buka sesuai kelompoknya. Ya, Bapak coba jelaskan untuk tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama ini biarkan saja, ini judulnya lembar kerja peserta didik. Ya, ini kelasnya diisi nanti ya. Terus yang kedua di sini ada lembar kelompok. Ya, kelompoknya siapa aja nanti dituliskan di sini. Ya. Ya, yang ketiga ini langkah kerja, dibaca aja, ya, jangan diotak-atik. Yang keempat, nah di sini mulai penugasannya. Di situ sudah ada gambar, ya, tentang perangkat keras atau hardware. Ya sudah Bapak berikan huruf-hurufnya. Coba amati gambar di samping, kalian amati ya. Ya. Terus selanjutnya di slide selanjutnya, sebutkan nama-nama perangkat keras komputer yang terdapat pada gambar. Yang di atas ini Pak ya? Ya, nanti kalian sebutkan yang A ini apa, B ini apa. Pakai bahasa kita C. sendiri boleh Pak? Bukan dengan Astagfirullah. sebutkan namanya, bukan dijelaskan. Cukup sebutkan namanya. Iya pakai bahasa Misalnya komputer apa-apa gitu loh. Kalau komputer kan dengan bahasa komputer. Berarti Ya, A tidak aja bahasa gitu, Pak. Ya. Nanti bisa kalian cari-cari melalui internet. Ya, ini gambar apa sih nanti kalian cari. Ya, dicari satu persatu. Ya, dari poin A sampai di sini terakhir ada S. Ya. Kalian sebutkan namanya saja, nggak perlu dijelaskan, nanti penjelasannya ada di bawah. Ya, paham? Selanjutnya, nah ini mulai ke kelompok. Tadi untuk semua kelompok tugasnya sama. Ya, ini mulai ke kelompok. Jelaskan pengertian input device. Ini kelompok 1. Untuk kelompok 2 nanti beda lagi, nanti dibaca. Kelompok 3 beda, kelompok 4 juga beda. Ya? Paham? Paham. Untuk selanjutnya, sebutkan perangkat input yang terdapat pada gambar. Kalian di gambar ini yang perangkat input apa aja? Nanti kalian ini cukup tuliskan saja.
Ya. Ya, yang perangkat inputnya apa aja? Ya, ada berapa kalian tulisan di sini? Ya, paham? Lanjut. Selanjutnya carilah 3 gambar dari masing-masing perangkat input dan jabarkan fungsi dari perangkat tersebut. Kalau ini kelompok 1 input ya, nanti kelompok 2 beda lagi. Ya. Proses. Yang pertama, perangkat input pertama, nanti kalian di sini tuliskan perangkat input apa yang kalian cari gambarnya. Ya, ketik dulu di sini perangkatnya, baru di sini nanti tempelkan 3 gambar ya. Ada 1, 2, dan 3. Ya, paham. Ya, dari perangkat input ini. Ya. Perangkat tragin. Perangkat inputnya, perangkatnya, ya bukan. Tidak. Misalnya perangkat input 1 Iya ini loh. motor, misalnya ya. Ya. Motor. Di sini gambar motor 1, gambar motor 2, mau gambar motor 3. Ya. Ya. Paham? Paham. Terus kalian cari fungsi atau kegunaan dari perangkat Gimana tersebut. Perangkat input apa yang kalian cari, nanti ketik di sini. Di sini fungsi dan kegunaannya di. Agar mengirim barang tidak. Ya. Ini untuk yang perangkat input 1, ada lagi perangkat input 2 dan perangkat input 3. Jadi cari 3 perangkat. Masing-masing perangkat cari 3 gambar. Beda Yang beda-beda. Pak, Ya. sama itu ya. Misalnya perangkat input 1 motor, perangkat input 2 mobil, perangkat input ketiga sepeda. Jadi kalian cari itu sama aja, Pak. mobilnya cari 3, motornya cari 3, sepeda cari 3. Beda-beda. Kan kok cuma 2 sih? Ya, ya gambarnya aja. Setelah itu baru kalian jelaskan di sini fungsi dan kegunaannya perangkat. Yang nama-namanya. Ya, kan? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan Bapak tunjuk untuk ketua kelompok. Kelompok 1 Lasmana, kelompok 2 Eka, kelompok 3 Maya, kelompok 4 Fadli. Pak. Iya enggak ada. Ya, Namanya. silakan dibagi tugas dengan kelompoknya. Ya, jadi semua bekerja sama, dicari data-datanya, di foto-fotonya, gambar-gambarnya juga dicari. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada silakan diulang. Oh, hilang tulisannya. Ini Pak, yang ini langkah-langkah kerjaan cuma dibaca doang Pak ya? Iya, langkah-langkahnya ini. Banyak link dong. Nyamil juga. Sebutkan nama-nama perangkat kelas. Ini nih. A aja gitu kan ya? Sebutin namanya Pak ya? A aja. Ya, A-nya di sini apa? Ini apa? TV. Nah, diketik di sini, di samping A-nya itu di samping. Ini kelompok 3. Bukan, kalian salah buka. Oh ini. Tidak ada. Oke, bro. Oh, aku tahu. Berangkat kelas Ini lah ya. dapat pada gambar. Halo. Tunggu sini. Ini CCTV dulu ya kan? Ini kaset. Yang di sini satu TV. Nanti dulu ini belum. Ke bawah dulu kita. Ke bawah. Langsung misalnya ujungnya. Iya pencet. Ini kan masih digambar. Ini pencet tadi. Jangan diam apa tadi? Kok udah diganti-ganti? Apa yang ganti-ganti? Apa itu gambarnya? Perangkat inputnya apa? Satu aja Pak. Udah aja. Ada 3. Gambarnya 3. Udah itu ya. Sabar tolong. Berangkat itu satu apa? Sabar. Apa 3 kayaknya? Udah mulai. Apa tadi? Ini sebutkan perangkat input yang terdapat pada gambar. Guys, kita di sini guys. Ini di Google. Ini yang ini dari nama tujuannya. Iya, saya nyari dulu perangkat input. Perangkat masukan lo, keyboard. Satu aja lo ya saya. Ayo kawan-kawan. Masuk. Udah bangkong nih. Nah, ini
Kayak jelas. Mana? Bukan. Nah, di sini Iya, tidak iya. ada. Ada nggak? Enggak lah, ada gitu. Nih, PS itu ini kayaknya baik. Apa? PS itu. Mas, ini mana lo? Coba guys, coba Pak Ahmad. Iya lah, bikin ini. PS itu. Lebih Sama dah. ini enggak dia. Kan beda kawan. Bukan refresh. Iya nih. Kok bisa Apa aja yang kita udah? Berapa video udah? Wow. 8 doang. Brengsek man itu. Apa ada nih? Lan, pas nomor 7 kok sebutkan perangkat ikut yang Slide 14 ini gimana? dapat. Ya, setelah ini kelompok 1 mempresentasikan, ya kelompok yang lain persiapkan satu pertanyaan dari presentasi kelompok 1. Ya, Ada yang ditanyain kalian? ya, siapkan wajib satu pertanyaan. Enggak boleh jawab ya? Ya, nanti kelompok 1 cari jawaban dari pertanyaan itu. Ayo, lu Kenalan. 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggota 4 orang. Yang pertama Nisa Fadila, yang kedua Wulandari, yang ketiga dengan saya Ahmad Al-Fikri, yang keempat Dasmana. Perangkat input device adalah perangkat masuk dari luar ke dalam komputer yang disimpan dari memori dan prosesor untuk diolah sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan. Perangkat input 1, keyboard. Fungsi kegunaan dari perangkat input keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta media bagi user penggunaan. Untuk melakukan perintah lainnya yang diperlukan, misalnya penyimpanan file dan membuka file. Kami dari kelompok 3 bertanya, apa yang kursor? Terus kita nanya. Masuk mouse itu. Ya, sol. Ya, kursor. Selanjutnya kelompok terakhir, satu pertanyaan. Pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Kamus Putasari dari kelompok 2. Apakah ada contoh lain dari perangkat input device? Dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan kursor? Kursor adalah alat bidik untuk menentukan kerangka lunak yang akan digunakan. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menjelaskan. Kenalkan, nama saya Dewa Ayu. Eka Putasari. Pak Muhammad Aditya Mulyadi dan Chandra. Mikirana. Proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Terima kasih presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, silakan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah ada contoh lain dari fungsi software? Fungsi lain dari software. Saya akan
menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa fungsi lain dari soundcard? Soundcard ini juga memiliki fungsi untuk memproses audio atau suara komputer sebagai alat pemasukan. Apa tuh sama? Fungsi lain yaitu menambah fitur pengolah suara seperti buzzer, booster, tester, sound, 3D sound, dan lain sebagainya. Cukup? Paham? Oke. Sekianlah presentasi dari kami kelompok 2 karena ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada assessment yang sudah Bapak bagikan di classroom, ya. Itu menggunakan quizzes, cuma 25 soal, ya. Setelah ini kita kerjakan, biar Bapak tahu tingkat pemahaman kalian sampai mana, ya. Oke, silakan dibuka di classroom. Ada assessment. Ini mandiri kan, Pak? Mandiri, ya, ini mandiri untuk assessment, sifatnya mandiri. Asesmen sistem komputer di bawah lembaga kerja pusat ini ya Pak. Jangan pusing-pusing mana? Jangan pusing-pusing. Juara satunya Radit. Oke, itu yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Kalian sudah belajar tentang sistem komputer, Ya. kalian sudah belajar tentang perangkat keras, Ya. tentang input device, tentang proses device, tentang output device, storage device. Kalian juga sudah belajar tentang perangkat lunak dan perangkat staff atau firmware, ya. Untuk hari ini kita cukupkan, ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, silakan setelah ini perangkatnya dibereskan masing-masing. Allah, ini hidup lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Kita doa dulu, baru nanti kita bereskan masing-masing. Ya. Oke, silakan. Sabar dulu, Pak. Duduk, siap. Mau. Udah, mulai. Selesai. Oke. Bapak Cukupan, Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.